Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang menarik banget nih ya. Karena ada banyak banget perseteruan perdebatan tentang zat-zat ini ya, barang-barang ini ya. Benda-benda dapur yang katanya selama ini katanya berbahaya, katanya ada hasil. Di Google tuh kalau saya cek ya, kayak misalnya bawang putih nih, saya cek ya di Google ya, manfaat bawang putih untuk kulit, banyak banget. Tapi kalau kita cek juga ya, bahaya bawang putih pada kulit, banyak banget juga. Jadi sebenarnya yang mana yang benar ini? Ada beberapa ahli yang ngomong pakai bawang putih itu bagus, banyak manfaatnya untuk kulit. Tapi beberapa dokter juga melarang untuk kulit. Dok, mana yang benar? Oke, daripada kita debatin mana yang benar, mana yang salah, hari ini kita akan buat tutorialnya. Langsung aja cara menggunakan bawang putih, kunyit, bawang merah, madu, cuka apel, dan bagaimana cara gunain odol. Ini saya ngomong-ngomong nggak endorse ya. Kayak gini aja. Bagaimana cara manfaatin odol untuk menghilangkan jerawat kamu. Langsung kita buat tutorialnya. Jadi tunggu sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kalian subscribe dulu dan jangan lupa komen dan share video ini ya, supaya bermanfaat terus bagi teman-teman yang lain ya. Saya terus akan membagikan tips-tips kesehatan, dan tips yang saya bagikan ini semuanya based on jurnal, tapi juga nggak based on jurnal aja, tapi sesuai dengan realita yang ada, dan pastinya bermanfaat bagi kalian dan mudah banget untuk kalian cerna. Nah, kalau kita ngomongin ya, bahan-bahan alami ini ya, karena semuanya sekarang ini pengen balik ke bahan alami lagi ya. Ya, mungkin karena saya bawa ini bahaya merkuri dan hidroquinon, tapi merkuri dan hidroquinon itu bukan chemical juga sih sebenarnya sih, lebih ke zat berbahaya. Chemical tuh nggak ada yang salah ya, dan nggak semua zat alami itu bagus ya. Kalau kita ngomong ya, kayak ganja juga bahan alami. Ya, daun-daunan yang dipetik itu bisa jadi bahaya. Jadi segala sesuatu yang alami itu bisa bahaya, bisa juga bagus. Ya, tergantung cara kita menggunakannya. Tapi memang dengan menggunakan bahan-bahan alami itu lebih efek sampingnya lebih minimize. Nah, ini nih banyak banget yang viral di TikTok, di Instagram. Bahkan ini bukan hanya viral, tapi menjadi perdebatan. Ya, kemarin juga ada yang pakai skincare micin. Skincare micin tuh buat masker pakai kunyit. Nih, kunyitnya kayak gini punya nih. Nah, kita akan buat, bener nggak sih dok, kunyit ini bisa memutihkan kulit? Katanya bawang putih ini dok punya banyak manfaat tuh. Kalau saya cek di Google ya, bisa memutihkan, bisa mencerahkan, bisa menghilangkan komedo. Wah, jago banget ya. Kalau kayak gitu nggak usah facial dong. Nggak usah datang ke klinik dong. Katanya juga ini bisa buat pori-pori jauh lebih kecil. Ya tadi hilangin jerawat sudah belum ya? Ini master banget kan? Coba bayangin, bawang aja bisa ngilangin jerawat. Ya. Sama juga ini bisa memperlebat rambut. Tuh, kayak gimana? Apakah kita oles-oles di rambut? Apakah kita berdoa sambil bawa bawang putih ya Tuhan, kayak gitu punya ya, atau bagaimana ya? Kunyit juga punya banyak banget manfaat ya, katanya di Google ya, kita lihat ini ya, bisa mencerahkan kulit, memutihkan kulit, membantu menghilangkan flek, buat kita jadi awet lebih mudah. Tuh, kalau ini aja bisa buat lebih mudah, ngapain gue beli skincare gue di sini? Kan langsung, makanya kita pengen buat nih ya tutorialnya bagaimana sih. Tapi kita seperti yang saya bilang tadi ya, kita nggak bisa berpatokan pada Google aja, karena Google ini kan bisa dibuat oleh semua orang. Buktinya nih, kalau saya buktikan nih dengan kalian ya, ketik nih, bahaya bawang putih untuk kulit kalian. Tuh, lihat betapa banyak. Ya, nah ternyata bawang putih ini punya banyak manfaat memang. Bawang putih ini memang dikenal bisa untuk, ini langsung aja ya bawang putih kali ya. Bawang putih ini katanya itu bisa melancarkan, bukan katanya, ini menurut penelitian memang bisa melancarkan pembuluh darah. Jadi aliran darah kita tuh bisa lebih lancar, bisa untuk tekanan darah tinggi, buat jantung kita tuh jadi lebih bagus. Otomatis kalau jantung kita lebih bagus, kulit kita juga pompa darah ke kulit kita juga jadi lebih baik, sehingga jadi lebih sehat ya. Bawang itu ternyata sudah diteliti, itu bagus untuk jerawat. Jadi kalau jerawat diolesin pakai bawang, itu bisa ngempis. Tapi bawang ini juga pedes. Kalau nggak percaya, kalian gigit bawangnya. Pedes banget. Saya sudah pernah gigit tadi. Saya coba kameramen saya, katanya coba makan di tempat. Jadi saya gigit tadi. Sumpah langsung muntah. Jadi saya nggak mau ngulangi lagi. Sorry guys ya. Karena ini sudah take yang kedua, aku nggak mau ngulangi lagi. Kalau nggak percaya, kalian gigit sendiri. Dan itu pedes banget. Dan itu kalau kalian oles ke pipi kalian, itu bisa menyebabkan merah. Nah, beberapa orang yang sensitif, kalau nyebabin kemerahan kayak gitu, punya ada risiko terjadinya PIH. PIH itu adalah post-inflammatory hyperpigmentasi. Jadi kayak
kalian lakukan sesuatu yang kasar, terus terjadi kehitaman. Nah, kehitaman itu terjadi karena kalian kasarin. Nah, itu kalimat kampungannya lah, kalimat paling simpelnya. Nah, karena ini sifatnya kasar banget, jadi kalau kalian oles di wajah kalian, itu bisa nyebabin kemerahan, dan PIH yang tadinya nggak ada flek, jadinya ada flek. Dan itu nggak bisa hilang dengan bawang lagi. Jadi jangan, kan bawang ini kan bisa ngilangin flek. Kan ini kan nyebabin PIH tadi. Oles lagi aja dok, tambah hitam. Tambah gelap, tambah suram masa depan kalian. Jangan dipakai lagi ya. Biasanya hilanginnya pakai apa? Saya sudah coba banyak treatment, tapi yang paling simpel memang adalah menggunakan hidroquinone. I'm sorry to say that, tapi memang hidroquinone sangat efektif pada PIH. Ya, bukan penyakit sih, gangguan kulit karena PIH. Biasanya pemakaian 1-2 minggu aja sudah menghilang. Tapi sekali lagi saya bilang ya, untuk menggunakan hidroquinone sebaiknya dalam peresepan dokter. Jadi, kita balik ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi bawang ini punya banyak manfaat ke kulit kita. Ya, memang benar secara penelitian juga bawang itu bisa untuk mengecilkan pori-pori dengan cara dia mengurangi kelenjar sebum dan juga menghilangkan komedo karena sifat pedesnya kali ya. Nah, bawang ini di dalamnya itu yang punya banyak manfaat itu adalah alisin. Alisin itu sebenarnya adalah antioksidan kuat. Ya, jadi ini punya banyak banget manfaat. Ya. Yang satu lagi adalah kunyit. Kunyit ini juga antioksidannya, salah satu antioksidan yang paling kuat. Bahagia banget sebenarnya Indonesia tanam kunyit itu bisa tumbuh di Indonesia. Sebenarnya di beberapa kota lain di negara lain itu nggak bisa tumbuh kunyit dengan bagusnya. Ya, jadi Indonesia itu yang mungkin nyebabin makanan di Indonesia itu lebih tasty, lebih terasa dan lebih nikmat pastinya ya. Nah, kunyit ini sering dipakai. Ya, bisa untuk mencerahkan, bisa untuk menghilangkan flek, bisa untuk pori-pori juga, dan bisa untuk awet muda. Yes, benar. Tapi kunyit juga punya banyak efek samping. Efek samping apa yang paling ketara kalau kalian menggunakan kunyit? Kuning. Kuningnya kagak hilang-hilang, kagak ada cerah, yang ada kuning. Yang ada kalian dibilang hepatitis, sakit kanker hati. Jadi kalau pakai ini kuningnya itu nggak hilang, lama banget hilangnya. Bisa 2-3 hari. Kalian bayangin mandi aja pakai sabun, ya itu bisa nggak hilang kuningnya. Ya, that's why makanya kalau kunyit ini lebih nggak hipersensitif dibandingkan bawang ya. Jadi kalau bawang tuh kayak lebih iritatif. Sedangkan kalau kunyit ini tidak iritatif, tapi kunyit ini menyebabkan kekuningannya lama banget hilang dan itu pastinya nggak nyaman ya. Kalian bayangin kalau muka kalian kuning kayak gini punya kan? Kalau rambut kuning jadi Dragon Ball, kalau kulit kuning lagi kan? Kalau kulit kuning jadi apa coba? Kalau biru kan bisa jadi avatar ya. Nah, kalian kalau menggunakan kunyit ini sebenarnya aman-aman aja, cuma ya gitu ya, ada beberapa hari efek kuningnya. Nah, tapi beberapa orang yang sensitif, kalau kebanyakan pakainya, kulitnya akan kemerahan dan juga nyebabin cekit-cekit. Ya, cekit-cekit itu kayak dikelitik-kelitik kayak gitu punya. Dan beberapa orang yang sensitif justru akan menimbulkan beruntusan dan jerawatan. So, dok, bagaimana caranya kita pakai ini, kata dokter tadi kan tutorial nih judulnya nih. Tutorial cara menggunakan bawang, kunyit, dan juga saya campurkan madu. Ya digunakan untuk kecantikan. Caranya gampang banget. Ambil 1 siung bawang putih. Ini 1 siung kan? 1 ruas ya, 1 ruas bawang putih. 1 ruas bawang putih, ya ditambah dengan setengah, ya jadi 1 ujung jari seperti ini aja ya. Ya sebenarnya ya. Nah ini ditambah dengan madu, ya, lalu ditumbuk atau bisa di blender kecil, ya, lalu dicampurkan gula dan diminum, guys. Jadi jangan dioles ke wajah. Kenapa? Karena pH-nya bawang itu sangat asam dan bisa mengiritasi. Lebih bagus kalian minum, ya. Itu minumnya sehari 2 kali dan itu punya manfaat untuk kulit kalian bagus dan akan langsung saya contohkan. Jadi sudah dibuat oleh asisten saya. Nih. Jadinya kayak gini nih ya, kental. Tumpah lagi kan. Jadi kita jangan tanya rasanya kayak enak. Rasanya kayak bawang kunyit. Diselamatkan oleh madu aja sebenarnya. Dan itu sebenarnya punya manfaat juga untuk meningkatkan stamina. Ya, bermanfaat nggak untuk kulit kalian? Bermanfaat, dan itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kalian oles ke wajah kalian karena lebih banyak mudaratnya. Ya, sebenarnya bisa nggak sih dok manfaatin bawang, kunyit, dan juga madu itu untuk kulit kita? Sebenarnya kalau takarannya pas, kalau ngaturnya benar, dan kalau kalian expert banget, maka itu sebenarnya nggak ada masalah.
Ya, terutama kalau gunain kunyit dengan madu itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika kalian menggunakan bawang, kalau komposisinya nggak tepat nih, kan campur sendiri ya. Kita kan nggak tahu komposisi hitung-hitungannya, maka akan terjadi burn, terbakar, iritatif. Jadi sangat tidak saya sarankan menggunakan baik bawang, apalagi nih ya ditambahin lemon, tambah hancur tuh, auto kebakar tuh mukanya. Jadi ada beberapa produk yang kayak tadi saya bilang bawang, kunyit dengan madu jangan dicampurkan, yaitu lemon, jeruk nipis, haram banget. Dan satu lagi ya, jangan pernah dicampur dengan cuka apel kayak combo. Kayak sudah lagi kebakaran, kalian siram lagi bensin lagi ya, pastinya kebakar ya. Dan biasanya kalau kulit lebih sensitif, skin barriernya rusak. Kalau skin barrier rusak tuh jadi lebih bermasalah. Jadi kayak kalian pakai skincare apa aja bermasalah kayak gitu ya. Jadi jangan gunakan langsung ke wajah, tapi kalian boleh minum ya. Lalu saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan odol untuk kecantikan. Ini juga viral dan berkali-kali viral. Katanya odol ini bisa nyembuhin jerawat. Kalau misalnya odol bisa nyembuhin jerawat, pakai geliga aja sebenarnya. Balsam juga bisa nyembuhin jerawat. Jadi balsam itu kalau dioles tuh bisa nyembuhin jerawat. Jangankan balsam sebenarnya sih. Kalian pakai kuku aja bisa nyembuhin jerawat. Jadi kalau jerawat tuh keginiin juga sebenarnya sembuh. Tapi itu bukan solusi sebenarnya. Jadi kita tuh cuma membakar. Jadi penggunaan odol pada jerawat itu sebenarnya cuma ngebakar jerawatnya doang, matiin. Tapi apa yang terjadi setelah itu akan terjadi bopeng dan pasti panas, kemerahan, dan saya yakin 100% pasti kehitaman terjadi. Bekasnya itu akan lama banget hilang, baik PIE ataupun juga PIH. Ya, PIE itu kemerahan. Jadi kalau bedanya kalau misalnya bekas jerawat ada kemerah-merahan, itu namanya PIE. Ya, karena pembuluh darahnya itu mekar, teregang. Kalau PIH itu bekasnya kehitaman. Dan dua-duanya itu bisa terjadi pada penggunaan odol. Jadi jangan menggunakan odol untuk jerawat. Nggak akan bisa sembuh. Lagian orang konyol mana yang juga gunain luka bakar. Jelas-jelas lagi kebakar panas kayak gini punya. Kalian kasih odol. Ya itu salah ngawur. Ngawur. Jadi kalau misalnya luka bakar diapain dok? Berikan air yang mengalir. Jadi dikasih air yang mengalir, diademin, nanti akan sembuh sendiri. Terus dikasih obat, jangan dikasih odol. Karena odol akan buat panas. Aku nggak ngerti deh, mungkin mentol kali ya. Jadi kalau mentol pedes-pedes dingin kali kayak gitu ya. Padahal tambah hancur yang ada, tambah melepuh. Nah, tapi saya akan tetap ajarin kayak gimana caranya menggunakan odol untuk kecantikanmu. Ya, bagaimana caranya dok? Gampang. Kalian ambil sikat gigi, kalian taruh di sikat gigi, terus kalian gosok di gigi kalian. Karena sebenarnya odol ini digunakan untuk gosok gigi, bukan untuk ngilangin jerawat. Saya baca indikasinya di sini ya. Bisa untuk menghilangkan jerawat meradang. Bisa untuk menghilangkan jerawat hormonal. Kagak ada. Kalian jangan bego. Jelas-jelas odol untuk sikat gigi. Jangan dipakai untuk jerawat. Ngawur kalian. Ya kalian kenapa nggak sekalian sabun Misfi aja kalian pakai untuk jerawat kalian. Itu juga bagus. Bayangkan bisa membersihkan kuman-kuman di dalam Misfi. Apalagi kuman-kuman yang kelihatan di wajah. Jangan ngawur lah. Gunakan produk itu sesuai dengan tempatnya, oke? Jadi kalian bisa gunain odol gigi untuk kecantikan, tapi gigi kalian jangan digunakan di wajah kalian. Kesian wajah kalian nanti ya. Kalau di wajah dok, gunain apa dok? Gunain skincare. Ngapain skincare? Ada yang mahal, ada yang murah, dikombinasi. Sekarang skincare juga terjangkau banget ya. Beda dengan skincare yang zaman dulu tuh gunakan skincare tuh, wah orang kaya nih, perawatan nih, oh kaya nih kayak gitu ya. Kalau sekarang ini siapa? Kaya miskin semuanya juga perawatan, semuanya tahu bahwa kecantikan itu adalah aset. Ya kita bisa sesuaikan dengan budget kita. Kamu punya banyak duit, ya pakailah skincare yang bagus, skincare yang keren, skincare yang beken. Saya punya skincare yang harganya 1.800.000, bayangkan. Sepaket 1.800.000, masih kurang puas, kalian bisa beli skincare yang harganya 3, 4, 5 juta. Ya, nggak terjangkau dok, aku rakyat biasa dok. Pengen perawatan yang biasa, kalian bisa gunakan yang kayak gini punya Gadeskin, harga satu paketnya 750.000. Dan apa yang buat ini ya? Karena ini dari bahan alami yang saya import dari Eropa. Ya jadi ya gunain yang kayak gini punya, lebih nggak ada risiko, lebih aman, dan memang diformulasi untuk wajah kalian. Ada yang wajahnya jerawat, ada yang wajahnya berminyak, ada yang untuk memutihkan, ada yang untuk flek. Kalian tinggal konsultasi aja karena memang dimanfaatkan untuk wajah. Dok, aku rakyat miskin dok, nggak kebeli dok skincare kayak gini, 750.000 kan mahal dok. Mungkin kalau beberapa orang yang bisa beli. Kalau pengen yang murah bagaimana? Juga ada Dr. Hand, juga ada beberapa skincare yang lainnya yang juga terjangkau, yang memang diformulasikan untuk kulit kalian. Jadi jangan ngada-ngada kalian bisa pakai odol
betul, terus bisa glowing. Saya tuh belum pernah lihat ada selebriti ya bilang rahasia kecantikan kalian saya adalah odol gigi. Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat ada artis-artis Korea di luar sana ya pakai odol gigi untuk kecantikan saya. Walaupun juga saya nggak pernah lihat ya ada artis-artis Korea kayak Song Joong Ki atau siapa-siapa ya menggunakan skincare yang dia pakai yang murah-murahan kayak gitu. Pasti mereka tuh nyesuaiin. Kalian tuh sudahlah realistis aja lah. Artis itu ya memperkenalkan produk, brand awareness, belum tentu mereka pakai yang kayak gituan punya. Ya, saya nggak ngomong itu salah, itu berbahaya. Ya sah-sah saja, namanya juga ngiklan. Ya saya ngomong kayak Ji Chang-wook, Song Joong Ki, BTS. Ya apalagi kalau misalnya dipegang, ini pakailah skincare ini, misalnya ini merek skincare ya. Kagak mungkin dia pakai, apalagi ini harga 100.000. Ya, dia promosiin, dipegang dia aja bisa syukur nih produk. Beneran. Kalian jangan mudah, wah dibeli Song Joong Ki, atau dibeli Ji Chang-wook, atau dibeli Lee Min Ho. Belum tentu dia pakai, beneran. Tapi juga saya nggak ngomong ya itu salah. Ya itu kan adalah brand awareness ya. Jadi kita realistis saja. Nggak mungkin juga kan, saya juga, apalagi kalau misalnya dia ngomong, gunakan ini. Itu lebih halu lagi. Nah, ada satu lagi nih juga yang terakhir yang everlasting song banget ya. Gunakan cuka apel untuk kecantikan. Sama seperti bawang dan kunyit. Cuka apel ini punya banyak manfaat untuk wajah. Nah beda dengan odol yang nggak punya manfaat untuk wajah kalian. Tapi dia punya manfaat untuk gigi kalian. Sedangkan cuka apel ini punya banyak manfaat ya. Kalian bisa googling. Manfaat cuka apel untuk kulit kita. Bisa untuk pori-pori. Bisa untuk menghidrasi. Bisa untuk chemical peeling. Natural peeling. Bisa juga untuk jerawat. Tapi sekali lagi, ini for expert only. Kenapa? Karena pH-nya itu 2-3. Jadi itu benar-benar asam. Jadi bagi kalian kulitnya badak, mungkin kalian pakai ini nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang punya kulit sensitif, pakai ini punya, muka kalian akan lebih merah, skin barrier kalian akan lebih mudah rusak, dan kalian tuh kayak sedikit-sedikit itu kayak bermasalah pakai skincare ini dulunya nggak apa-apa. Misalnya kalian pakai skincare saya ini ya, dulunya nggak apa-apa, tapi sekarang jadinya kemerahan, beruntusan. Kenapa? Karena skin barriernya sudah rusak. So, bagi kalian semua hati-hati dalam menggunakan cuka apel, karena cuka apel ini benar-benar asam. Bisa buat merah, malah bisa buat jerawat tambah banyak. Jadi dok, apa yang harus kita lakukan untuk cuka apel? Cuka apel ini juga bermanfaat untuk sakit emas, sakit jantung, organ-organ dalam, dan juga untuk kulit. Jadi bagaimana cara minumnya? Caranya adalah diminum saja sayang. Diminum 2 kali sehari. Jadi sesendok makan, nggak usah saya cobain ya. Bawang sudah, jus bawang sudah, ini juga sudah, over. Nanti kapan-kapan saya cobain. Jadi 1 sendok teh kalian minum pagi, pada malam hari juga 1 sendok teh. Itu punya manfaat dan juga ke kulit kalian. Jadi sekali lagi saya bilang ya, dari kulit, nutrisi untuk kulit kalian itu jangan kalian cuma pikir dari luar saja. Dari dalam itu juga sangat penting. Apa yang kalian makan, hormonal kalian, kondisi tubuh kalian, itu sangat penting menggambarkan kulit kalian. Sedangkan perawatan dari luar itu menurut saya ya punya peranan sekitar 40-50%. Jadi 50% yang lainnya itu ada di dalam tubuh kalian sendiri. That's why makanya ada beberapa orang yang nggak pernah perawatan sama sekali. Ya, tapi punya makan makanan bergizi, tapi kulitnya bagus-bagus saja. Karena nutrisi dari dalamnya itu sangat bagus. Oke guys, itu dia tutorial cara menggunakan bahan-bahan alami di dapur kalian, bumbu-bumbu di dapur kalian, untuk kecantikan kalian. Jadi jangan salah lagi ya. Kita lebih bagus zaman sekarang ini, zaman sudah canggih. Kita diketawain oleh Korea, diketawain oleh Cina, diketawain oleh Jepang. Skincaremu apa? Bawang putih. Skincaremu apa? Kunyit. Kata orang Jepang, primitif banget loh, sumpah. Ayolah, kita negara maju, negara yang berkembang, negara yang kagak miskin-miskin banget. Ya beli skincare aja, banyak ke skincare yang juga murah. Ini harganya 380.000 ya. Bagi yang nggak kuat dok, ya mungkin boleh beli facial wash sama krim malamnya aja. Tapi yang jelas jangan pakai yang abal-abal, jangan pakai yang berbahaya. Salah pakainya itu akan ya nyebabin diri kalian. Gini ya, kalau saya pikir-pikir ya, kadang-kadang kalau kita gunain pakai bawang ya, atau gosok kayak gini, nggak ada masalah nih ya, ada jerawat kecil nih. Hitamnya kayak tompel di sini. Coba bayangkan. Terus kalian apain? Pakai bawang lagi. Tambah hitam deh, tambah dalam. Tambah bopeng. Terus apa yang terjadi? Kalian datang ke klinik kan pasti untuk ngobatin ya kan? Nggak mungkin kalian datang ke dukun kan? Karena setahu saya, dukun itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang gaib.
Sedangkan jerawat dan bopeng itu tidak gaib bagi dukun. Jadi ujung-ujungnya datang kemana? Ke klinik kan. Ujung-ujung datang ke klinik dan berobat lagi. Berobat berapa? Jutaan. Akhirnya ratusan ribu lah minimal. Ratusan ribu sampai dengan jutaan. Kenapa nggak dari awal aja ratusan ribu sampai jutaan? Itu beli skincare. Karena belum tentu kalian berobat di klinik yang ratusan ribu sampai 1 jutaan itu atau jutaan itu satu kali cukup. Bisa jadi berkali-kali dan bisa jadi nggak nyembuhin 100%. Makanya lebih bagus kalian menggunakan skincare yang benar-benar aman, tapi kan enak jangka panjang. Nah sekali lagi kalau pakai skincare, pakailah yang tanpa ketergantungan, pakailah yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui, pakailah yang benar-benar buat diri kalian tenang, nggak pakai kanker-kankeran. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, saya akan lebih sering review, ya review treatment, review tindakan. Jadi bagi kalian semua, silakan komen di kolom di bawah ini, nanti saya akan dengarkan nasihat kalian dan jangan lupa follow Instagram saya dan TikTok saya. Bye.